Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fassolihatu qanitatun hafidhatu lil ghaibi bima hafidhallah. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafidhakumullah. Sore ini masih melanjutkan bab haqquz zauji 'alal mar'ati, hak suami atas istrinya. Kemarin telah saya bacakan hadis yang pertama, yang status hadisnya disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat yang juga dimiliki oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada sedikit perbedaan redaksi walaupun sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jika pada hadis yang pertama itu redaksinya adalah idza ta'arrajulu imra'atahu ila firasihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Maka di hadis yang berikut ini bahasanya idza batatil mar'atu, idza batat, jika semalaman, sapa al mar'atu, seorang istri, hajirotan, dia meninggalkan, firasa zaujiha, tempat tidur suaminya, dan meninggalkannya tanpa izin atau meninggalkannya menjadikan suaminya marah. La'anatha, maka akan melaknati si istri tadi, sapal malaikatu, malaikat, hatta tusbiha, sehingga memasuki waktu subuh. Jadi intinya sama, bahwa hak seorang suami terhadap istrinya adalah ketika suami itu mengajak istrinya di tempat tidur, maka sang istri wajib mendatanginya selama tidak ada udzur. Kalau ada udzur, dia boleh menyampaikan udzurnya untuk tidak mendatanginya. Misalkan lagi sakit, bahkan kalau udzurnya itu udzur syar'i, misalkan karena sedang datang bulan, itu malah wajib untuk memberitahukannya. Jangan sampai seorang istri meninggalkan tempat tidur suaminya yang menimbulkan salah faham sehingga suaminya marah. Jika hal itu terjadi, maka si istri tadi akan didoakan jauh dari rahmat oleh para malaikat sampai masuk waktu subuh. Maka jika seorang istri hendak meninggalkan tempat tidur suaminya, harus minta izin atau ngasih tahu alasannya, gitu. Atau supaya istrinya itu tidak dapat laknat dari malaikat, ya sang suami jangan gampang-gampang marah. Ya, bukankah di hadis sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sebaik-baik seorang suami adalah yang suka memaafkan kesalahan istrinya. Jangan sedikit-sedikit sudah marah, yang kemudian menjadikan istrinya didoakan jauh dari rahmat oleh malaikat, dan itu terjadi sampai waktu subuh. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, qala, telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi, demi zat yang jiwaku biyadihi, ada dalam genggamannya, ma min rajulin, tidaklah dari seorang suami, yad'u, yang mengajak imra'atahu, istrinya, ila firasi, pada tempat tidurnya, fatakba, kemudian sang istri menolak, alaihi, atas ajakan suaminya, ila kanalladzi, kecuali akan terjadi makhluk-makhluk fisamai, yang ada di langit, sakhiton, murka, alaiha, atas si wanita tadi, hatta yardha, sehingga suaminya ridho, anha, pada istrinya.
Jadi di redaksi yang lain Rasulullah mengawali sabdanya dengan bersumpah. Ini untuk menunjukkan apa yang disampaikan itu sesuatu yang sangat penting. Dan sumpahnya, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya. Siapa zat itu? Tentunya adalah Allah. Tidaklah seorang suami yang mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian istrinya menolak, kecuali sang istri itu akan dimurkai makhluk Allah yang ada di langit. Sampai ya murka itu baru berhenti ketika sang suami sudah ridho kepada istrinya. Jadi kalau kemudian sang suami itu memperlama masa marahnya, berarti sama halnya dia tega istrinya dimurkai oleh makhluk yang lain. Berarti dia juga tidak sayang sama istrinya. Jadi dalam hubungan berumah tangga itu bukan saling menuntut, tapi yang benar adalah saling memberi. Ya. Ketika sama-sama saling memberi, itu keduanya sama-sama mendapatkan. Jadi sang suami memberikan hak-haknya istri, sang istri juga memberikan hak-haknya suami. Jadi orientasinya itu memberi, bukan menuntut atau meminta. Kalau meminta, itu nanti yang sering terjadi adalah pertengkaran, perselisihan, sehingga menjadi tidak harmonis. Tapi kalau intinya ya, itu saling memberi, saling menyayangi, tentu itu akan terwujud yang namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Wa an Abi Hurairah. Kemudian di hadis yang kedua diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Aidon juga sama diriwayatkan dari Abi Hurairah. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW qala, beliau bersabda, la yakhillu, tidak halal, limra'atin, bagi seorang istri, tidak halal antasuma, berpuasa, wa zaujuha, sedangkan suaminya syahidun, hadir, illa bi'idnihi, kecuali dengan izinnya. Artinya bagi seorang istri ketika suami ada di rumah, kalau dia ingin puasa, kalau puasanya itu puasa sunnah, harus minta izin ke suaminya dulu. Ya, kalau puasanya puasa sunnah harus minta izin ke suaminya dulu. Jika puasanya puasa wajib, misalkan mengkodok dan waktu mengkodoknya sudah mepet gitu, cukup memberitahu saja dan suami juga wajib mengizinkannya. Karena kewajiban kepada Allah tentu statusnya lebih tinggi daripada kewajiban kepada suami. Nah, hal yang seperti ini tentunya tidak akan terjadi bagi suami istri yang setiap hari kumpul di rumah atau setiap hari bertemu. Akan menjadi masalah misalkan seorang suami itu pergi di luar kota sampai berhari-hari, atau dinas di luar kota sampai berbulan-bulan. Pas giliran dia pulang, nyampe rumah pas istrinya puasa. Nah, itu akan jadi masalah, ya. Akan jadi masalah. Pas suaminya pulang, pas istrinya puasa. Tapi kalau tiap hari ketemu di rumah, tentunya ya nggak masalah. Nah, tapi tata tertibnya sekali lagi, jika dia mau puasa sunnah, minta izin dulu sama suaminya. Jika puasa wajib, cukup memberitahu. Ya. Nah, sang suami juga sebaiknya mengizinkan. Ya, sebaiknya mengizinkan. Apalagi untuk suami-suami Indonesia, itu tentu kekuatan syahwatnya beda dengan suami-suami Timur Tengah, ya, yang orang Arab yang makanannya daging. Nah, ya nggak gampang bisa menahan diri. Tapi kalau orang Indonesia itu kan makanannya cuma sayur, jadi relatif bisa menjaga diri, bisa menahan, bisa menunda keinginannya. Wala ta'dzana, dan seorang istri tidak boleh mengizinkan fi baitihi, di rumah suaminya, illa biidni, kecuali dengan izin suaminya. Jadi seorang istri yang tinggal di rumah suaminya, maka ketika istri itu ingin menerima tamu atau apa saja, dia harus izin kepada suaminya. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Wa hadza lafdzul Bukhari, dan yang ditulis di kitab ini itu redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berikutnya hadis yang ketiga. Wa an Ibnu Umar, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya. Keduanya yang dimaksud adalah Ibnu Umar dan Umar. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, kullukum, setiap kalian, ra'in adalah pemimpin. Ra'in itu makna aslinya penggembala. Wa kullukum, dan setiap kalian, mas'ulun, akan dimintai pertanggungjawabannya, an ra'iyatihi, tentang kepemimpinannya. Jadi setiap kita, kata Rasulullah, adalah pemimpin. Ya, cuma tingkatan kepemimpinannya aja yang beda-beda. Ya, ada yang pemimpin tingkat nasional, regional, sampai tingkat lokal. Yang jelas setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kita. Wal amiru ra'in, seorang pejabat itu juga penggembala masyarakatnya. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang bagaimana dia memimpin masyarakatnya. Warrajulu, dan seorang laki-laki atau suami itu juga ra'in, seorang penggembala, ala ahli baitihi, pada keluarganya. Yang dimaksud keluarganya itu ya istri dan anaknya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Di setiap suami itu adalah pemimpin buat keluarganya dengan anggotanya, yaitu istri dan anak-anaknya. Wal mar'atu, sementara seorang istri itu ra'iyatun, juga seorang penggembala, ala baiti zaujiha, atas rumah suaminya, wa waladihi, dan anaknya. Jadi kalau suami bertanggung jawab memimpin istri dan anak-anaknya, seorang istri juga bertanggung jawab menjaga harta suaminya dan menjaga anak suaminya. Maka fakullukum, maka setiap kalian, ra'in adalah seorang penggembala atau pemimpin. Wa kullukum, dan setiap kalian, mas'ulun, kelak akan dimintai pertanggungjawaban, an ra'iyatihi, tentang kepemimpinannya. Muttafaqun alaihi. Hadis ini statusnya juga disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, berdasarkan hadis ini maka dulu para sahabat, para ulama generasi awal itu kalau diangkat jadi pemimpin itu pada nggak ada yang mau, ya, karena tanggung jawabnya berat. Dia akan dimintai pertanggungjawaban tidak hanya oleh orang yang dipimpin, tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dulu orang kenapa disuruh jadi pemimpin nggak mau? Karena takut tanggung jawabnya. Selama masih ada yang lebih mampu, dia lebih suka menyerahkan kepada orang yang lebih mampu. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang jabatan pemimpinan itu diperebutkan dengan segala macam cara. Jadi salah satu contohnya Umar bin Khattab ketika beliau diangkat jadi khalifah, itu beliau tidak hanya khawatir akan kesejahteraan umatnya, tapi beliau juga berkata, seandainya di batas wilayah kekuasaan sana, ya, di batas wilayah kekuasaan saya ada seekor kambing atau anak kambing yang mati kelaparan, saya takut kalau hal itu ditanyakan oleh Allah. Jadi misalkan Umar bin Khattab itu jadi presiden di Indonesia, terus kebetulan di perbatasan Papua Barat sana, ya, itu ada anak kambing orang Indonesia, ya, yang mati kelaparan. Padahal jaraknya kan jauh dengan Jakarta. Itu saja Umar bin Khattab khawatir kalau itu nanti ditanyakan oleh Allah. Itu untuk menunjukkan betapa tanggung jawab yang sangat tinggi terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Nah, kita semua adalah mimpin keluarga kita masing-masing, mimpin istri, mimpin anak. Maka mari tanggung jawab kita memimpin ini benar-benar kita perhatikan, karena kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.